Salam dan bahagia. Nama saya Yohanes Papuceme dari SDN Bowo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagikeo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan yang timbul selama melakukan perubahan di kelas, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak. Anak semestinya menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Ketika metode pembelajaran masih menggunakan metode konvensional atau guru sebagai subjek pembelajaran, anak akan kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi. Dalam modul 1.1 ini, saya banyak belajar dan mendalami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga belajar bersama para instruktur, fasilitator, dan juga guru-guru hebat lainnya, sehingga saya mampu memperbaiki proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Pendidik bukan hanya mengajar saja dan mengejar materi. Saya juga tentunya sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh teladan yang baik kepada para murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Ide-ide yang timbul serta gagasan-gagasan selama proses perubahan ini, yang mana saya mencoba untuk mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik adalah subjek dalam pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang mana di tahap pertama saya membuat modul ajar untuk proses pembelajaran. Dan setelah membuat modul ajar, bersama pimpinan atau kepala sekolah melakukan pra-observasi, yang mana pimpinan akan melihat modul ajar dan juga langkah-langkah dalam pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama peserta didik, dilanjutkan dengan kesepakatan kelas dan juga absensi, serta menanyakan kabar dan materi-materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Penyampaian tujuan pembelajaran selalu saya lakukan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran atau ke arah mana proses pembelajaran ini, apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, tentunya dilanjutkan dengan penyampaian materi. Dan penyampaian materi ini saya desain sedemikian rupa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kemauan belajar peserta didik. Untuk itu saya menggunakan video pembelajaran dan juga menyiapkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk Canva dan juga PowerPoint.
Setelah proses pembelajaran di dalam kelas, penyampaian materi secara teori, peserta didik diarahkan untuk melakukan praktik di lapangan. Dan saya sendiri mendampingi proses pembelajaran di lapangan, sehingga semua peserta didik melakukan praktik secara bergantian. Mereka akan melakukan praktik dengan teknik dasar menendang atau passing menggunakan kaki dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Mereka akan melakukan dengan penuh antusias karena secara teori mereka sudah mendapatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga ketika diarahkan menuju ke lapangan, dengan sendirinya mereka akan melakukan praktik secara baik dan benar. Selanjutnya, untuk mengakhiri semua rangkaian kegiatan pembelajaran, saya akhiri dengan refleksi yang mana saya akan berikan umpan balik kepada peserta didik berkaitan dengan proses pembelajaran, dan sebelum doa penutup, saya memberikan gambaran materi untuk pertemuan di minggu berikutnya. Setelah itu, menutup kegiatan dengan doa penutup. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran tentunya ada tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, masih ada beberapa peserta didik yang belum serius melakukan praktik di lapangan. Selain praktik di lapangan dan juga dalam proses pembelajaran di kelas, ada sebagian siswa yang belum serius. Selanjutnya, masih ada beberapa peserta didik yang masih belum tepat dalam melakukan passing atau menendang, melakukan gerakan-gerakan saat melakukan praktik di lapangan. Melihat tantangan yang ada, saya juga menawarkan solusi, yaitu melakukan pendampingan secara personal dan melatih peserta didik untuk berani dan melakukan passing dengan baik dan benar. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Apriliana Mange. Saya duduk di kelas 6 SDN Albowo. Menurut saya, pembelajaran PJOK sangatlah menyenangkan karena kami bermain sambil belajar. Kami juga belajar sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Pak Guru. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Mulai Azi. Saya merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri Albowo. Saya merupakan rekan sejawat dari Pak Yohanes Pakucene SPD. Beliau merupakan salah satu calon penggerak angkatan 11. Selama ini yang saya lihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yohanes itu sudah sesuai dengan pemikiran Siasat Dewan Karan. Nah, dalam arti bahwa beliau telah menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, reflektif, dan yang selalu berpihak pada peserta didik. Harapan saya agar kedepannya Pak Guru dapat terus berupaya dan berkolaborasi bersama peserta didik, guru-guru, dan orang tua. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.